Bentar. Sebentar. Oh, memang ini. Depannya ini. Ibu izin sebentar ya, biasa paket gitu ya. Ya. Nah, ya, jadi di materi pertama ya, materi untuk hari ini ya, etika ini kita akan coba soroti dari etika deskriptif. Apa itu deskriptif, normatif, perbedaan etika, etiket, nilai, norma ya. Nah, jadi mahasiswa atau kalian nanti harus bisa memahami nih apa itu jenis-jenis etika, perbedaan etika dan etiket, dan nilai dan norma ya. Nah, deskriptif, normatif, nah, normatif, deskriptif. Deskriptif itu penggambaran ya, apa namanya, pelukisan atau menjelaskan ya, menjelaskan. Jadi kalau normatif itu pengaturan yang nilai-nilai yang pengaturan untuk tata aturan gitu ya, tata aturan ya, dari secara asal usul apa pemahaman kata deskriptif dan normatif ya. Jadi di sini untuk deskriptif ini bagaimana etika itu intinya menjelaskan sikap perilaku manusia yang kembali manusia itu sebenarnya punya awalnya tadi siapa ya sudah mengatakan bahwa awalnya punya suatu nilai-nilai baik ya, nilai-nilai yang baik ya. Manusia itu sebenarnya saling tergantung satu sama lain. Manusia itu sebenarnya hidup bersama ya. Tuh. Nah, kemudian yang normatif ya, dari sikap-sikap dasar ya, sikap-sikap dasar, kemudian perilaku-perilaku manusia ya, fakta-fakta itu menjadi sesuatu pola atau sesuatu
prinsip gitu ya, suatu prinsip yang memang harus diikuti ya, sebagai dasar, sebagai kerangka yang nanti menjadi dasar untuk memutuskan atau mempunyai suatu tindakan gitu. Tadi kan disampaikan ya di awal ya, etika itu dari bahasa apa tadi? Yunani. Yang artinya kebiasaan ya. Nah, jadi yang kebiasaan-kebiasaan itu kemudian ditetapkan sebagai suatu sikap atau pola perilaku yang ideal, itu yang normatif. Ya, jadi apa istilahnya, membantu orang lain ya, karena itu sikap dasar, orang saling membantu, maka itu menjadi suatu etika normatif, bahwa membantu orang lain itu adalah sikap yang baik gitu ya. Mencuri hak orang lain menjadi suatu sikap yang negatif gitu ya. Ini macam etika. Jadi apa namanya, ini jenis etika tadi ya, macam atau jenis etika ya. Jadi kalau deskriptif itu secara apa, sikap dan perilaku ya, secara sikap dan perilaku digambarkan dan kemudian dilihat ya, dilihat apakah itu mempunyai nilai itu apa dalam satu nilai perilaku manusia gitu ya. Normatif, semua yang sudah ada dalam sikap perilaku manusia itu ditetapkan sebagai standar atau sebagai keharusan yang harus diikuti ya, sikap-sikap yang harus diikuti. Nah, jadi bedanya deskriptif sama normatif. Kalau deskriptif itu kan gambaran, berarti fakta-fakta ya, dasar untuk mengambil keputusan. Tapi kalau etika itu bersifat normatif ya, itu adalah menjadi timbangan atau dasar nilai, apakah itu nilainya baik atau tidak gitu ya. Jadi kalau deskriptif itu saya menolong orang, yaitu faktanya saya menolong orang gitu ya. Tapi begitu masuk ke etika normatif, menolong orang itu baik atau enggak ya? Nah gitu, menolong orang itu baik atau tidak ya. Jadi etika normatif yang akan memberi penilaian, oh menolong orang itu karena memang secara universal baik ya, ya baik gitu ya. Mencuri itu menjadi tidak baik karena secara universal, secara normatif ada aturannya melanggar hukum. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, ada lagi istilah etika dan etiket. Nah, etika dan etiket. Kalau tadi etika ya, sekarang etika dan etiket. Ada namanya etiket. Nah, seperti apa nih etiket? Sebenarnya kalau etiket intinya lebih kepada sopan santun, gitu ya. Sopan santun. Asal muasalnya katanya dari Belanda nih. Etiket itu adalah secari kertas yang ditempel pada kemasan barang-barang dagangan. Kalau Prancis, etiket itu sopan santun tata krama dalam pergaulan supaya terjadi hubungan yang baik. Nah, makanya kalau tadi Rizal ya bertanya di medsos seperti itu berarti etiketnya, etiket itu harus disepakati lah ya. Nah, disepakati di medsos itu nggak boleh nanya ini. Nah, kalau itu di grup misalnya, jangan menyinggung SARA dong di grup gitu ya, kan suka ada tuh, ada misalnya ada teman ibu dia bicara mengenai SARA gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman lain, oh ini berarti belum ada standar nih grup kita. Oke, akhirnya dibuatlah, kita tidak boleh menyinggung SARA, kita bicara yang happy-happy saja, kita ini. Nah, itu akhirnya dibuat. Nah, akhirnya sekarang sudah ini apa namanya, lancar gitu ya, tidak ini. Nah, sebenarnya etika sama etiket tuh sama ya, menyangkut perilaku manusia. Oke. Ini mudah-mudahan bisa kalian baca ya. Etik ya, pertemuan. Sebenarnya kalau di Perancis, etik itu kartu-kartu undangan untuk mengadakan pertemuan resmi ya.
Oke, etiket juga berarti tata aturan sopan santun yang berlaku di persetujuan masyarakat yang ini berlaku di sana. Makan pakai tangan, makan mempergunakan tangan. Gitu. Di negara-negara lain itu tidak sopan. Kalau kita sopan-sopan aja ya, karena kita memang makan di kebun gitu ya, terus pakai daun, pakai ini kan nikmat-nikmat aja. Dulu sebelum Belanda masuk kita nggak kenal tuh sendok garpu. Adanya tangan, kalau nggak pakai pincuk, pakai daun sendoknya. Sekarang kita harus ada table manner ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini secara pemahaman nih intinya ya, etiket itu ya sopan santun, rambu-rambu kesopanan ya. Tapi ini lebih spesifik ya, kalau etiketnya lebih spesifik. Karena suatu negara belum tentu etiketnya sama dengan negara lain ya. Di kita misalnya kalau di negara lain itu tidak boleh bawa makanan, makan minum di public transportasi umum. Transportasi umum, nggak boleh sama sekali makan minum. Kalau di kita naik angkot, begitu itu kita beli jajanan gitu pakai daun, pakai plastik, udah buang aja di angkot gitu. Nah, tapi kalau naik MRT udah nggak boleh ya, nggak boleh bawa makanan minum juga. Nah, jadi secara persamaan ini ya, etika sama mengatur perilaku. Nah, bedanya nih, yang penting bedanya membedakan secara konsep nih ya, etika dan etiket nih. Kan kalau tadi etiket itu lebih ke tata krama ya, yang sikap-sikap lahiriah, kesopanan, senyum gitu ya, dan lain-lain. Kalau etika itu suatu nilai, suatu norma ya, yang memang secara awal sudah ada ya, karena terkait dengan ini akal budi ya, supaya terjalin kehidupan atau antar anggota masyarakat itu bisa hidup bersama gitu ya, baik dan menyenangkan. Ini perbedaannya. Jadi kalau etiket hanya menyangkut sikap-sikap ya, sikap-sikap sopan santun, menghargai lebih senior dan lain-lain. Ya. Nah, di Bertens itu dikatakan bahwa etika tidak terbatas pada cara perlakuan suatu perbuatan ya. Jadi artinya gini, korupsi ya, orang korupsi gitu ya, itu ada yang melihat atau tidak? Kira-kira tidak. Ya, tidak ada yang melihat, tetapi tetap orang tidak boleh melakukannya, nggak? Walaupun tidak ada yang melihat. Nah, kalau etiket kita contohnya kita harus menyapa, senyum kepada orang lain, misalnya ramah gitu ya. Karena ada orang lain gitu ya. Kita harus sopan ya, duduk sopan. Ya, karena ada orang lain yang melihat. Atau ada orang lain yang bersama kita. Kalau korupsi tidak ada orang lain, tapi kita tetap tidak boleh melakukan. Jelas ya bedanya ya. Jadi kalau etiket itu dilihat orang atau kita bersama orang lain melakukan gitu ya. Tapi kalau etika, walaupun tidak ada orang lain, kita tetap tidak boleh melakukan. Mencuri gitu ya. Mencuri kan pasti nggak akan ada orang lain ya, nggak mungkin orang lain mencuri. Ya itu, tidak ada orang lain, tapi tetap kita tidak boleh melakukan gitu ya. Tuh. Nah, ini etika lebih ke moral ya. Kalau etiket lebih ke etik, lebih ke sopan santun. Ya, jadi sama-sama perilaku, sebenarnya ini perilaku yang normatif ya. Jadi lebih mudahnya etiket sopan santun gitu ya. Nah, etiket macam-macam nih, ada berkomunikasi sebagai pegawai baru, etiket makan, etiket di public transportasi umum,
etiket dimanapun gitu ya, itu pasti ada ya. Tata cara berkomunikasi, misalnya bicara atau WA dengan ibu misalnya ya, atau ngobrol gitu ya. Pada saat, nah ini ibu nggak tahu ya, kemarin-kemarin waktu kita masih sebelum pandemi, ibu sedih aja gitu ya, ibu sedih. Kenapa? Ya masa-masa gadget ini, masa gadget ini sedih gitu ya. Kenapa? Karena lebih asik bermain gadget daripada menyapa ibu yang lewat. Jadi kalau berpapasan gitu, terus ibu yang malah menegur, pagi nak gitu. Oh pagi bu, sampai tergagap-gagap. Kamu tidak hidup sendiri di dunia. Itu ada orang yang lewat gitu ya. Jadi, nah ibu nggak tahu nih, mudah-mudahan nanti kalau ke kampus kalian lebih menyapa, menyapa siapapun ya. Itu disapalah Pak Satpam, eh, Pak Kebun, Pak OB gitu ya, atau Mbak OB gitu. Itulah yang membantu kalian loh gitu ya. Membantu kalian ruangan selalu bersih, walaupun digaji. Kita tidak bicara mengenai, kita tidak menggajinya, negara yang menggajinya. Kita tidak menggajinya, negara yang menggajinya. Tugas kita menghargai pekerjaannya gitu. Caranya menghargai ya menyapa saja. Tuh seperti itu ya. Jadi ibu sedih aja gitu. Waduh, ini dari jauh udah ibu. Ah, ini pasti bakalan nggak lihat ibu nih. Betul aja. Mau ibu tabrakin gitu juga takut sama-sama jatuh gitu ya. Ibu kadang suka iseng, nah, lagi ngapain dengan handphonenya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga dengan teman juga ya. Ada tata caranya. Ada sebenarnya yang nggak bisa dirubah sikap kita nih, kadang suka ada yang goyang-goyang gitu. Kalau 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 ngobrol goyang, 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 goyang gitu ada ya. Kalau udah dari sananya nggak apa-apa sih ya. Cuman eh, ada latihan untuk supaya nggak goyang-goyang. Jadi kita tiap pagi bercermin gitu. Apa yang ada di kita, hal-hal positif apa gitu. Itu menumbuhkan rasa menghargai diri. Karena goyang-goyang itu sebenarnya rasa ketidaknyamanan, rasa insecure gitu ya. Kalau udah presentasi pasti kalian pasti sopan semua ya. Karena berpidato juga pasti ini. Tapi kadang ada yang berpidato memberikan lelucon tapi tidak lucu gitu ya. Ada juga. Nah, korespondensi nih yang mungkin Rizal ini kan, tapi korespondensi di digital ya. Gitu. Berbicara di telepon seperti apa. Ibu ada azan, Ibu izin berhenti dulu ya. Ya, Bu. Baik, Bu.
Sudah ya? Oke, sudah. Baik, ini contoh-contohnya ya tadi. Nah, ini email mungkin lebih ke medsos tadi yang Rizal katakan. Bu, bagaimana ya? Kok ada yang baper, ada yang galau di medsos itu. Nah, kita jangan terbawa ya. Kita punya pendirian emosi sendiri, emosional sendiri ya, supaya tidak terbawa oleh situasi gitu. Itu kekuatan. Nah, selain itu ada suatu yang namanya nilai ya, nilai. Nilai itu sebenarnya sifat sesuatu yang apa ya? Yang merupakan dasar ya, pemikiran dasar dari seseorang, ya lebih ke seseorang gitu ya. Untuk apa namanya membuat suatu rambu-rambu gitu ya, nilai itu. Nah, nilai itu tentunya berharga ya, berharga, berkualitas. Contoh misalnya Pancasila. Pancasila itu nilai ya, nilai dasar dalam hal berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, tentunya Pancasila itu nilai dasar. Bagaimana supaya nilai itu bisa menjadi dasar gitu ya? Yaitu tadi ada di dalam sila-sila itu harus misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya kita harus apa namanya secara menganut suatu mungkin kalau agama ya kita percaya gitu dan kita harus menganut sesuatu agama yang memang menjadi dasar ya yang berlaku secara universal gitu. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya kita harus menghargai orang lain ya. Nah, itu nilai-nilai yang tentunya kalian punya nilai-nilai dasar ya yang ditanamkan oleh orang tua. Kalau Anissa kira-kira orang tua menanamkan nilai apa? Anissa Yustika. Nah, menanamkan nilai apa orang tua? Nilai-nilai yang baik kan? Apa? Sopan terhadap sopan berbicara ya terhadap orang lain ya. Oke. Terus ada lagi yang mungkin orang tua menanamkan nilai sesuatu yang luar biasa gitu. Iya nih. Kalau orang tua paling utama nilai agama nggak sih Bu? Paling dasar. Oh, nilai agama ya. Betul. Terus apa lagi? Mungkin nilai menghargai orang lain, Bu. Menghargai orang lain ya. Caranya gimana supaya kita bisa menghargai orang lain? Orang tua menanamkan apa?
Ayo. Sebenarnya banyak Bu, tapi kalau ditanyain kayak gini saya blank. Di rumah ada yang bantu nggak? Pembantu gitu Bu. Nggak. Enggak ada. Oh, Enggak nggak ada. ada. Nggak ada. Oke. Kalau ada tukang sayur, tukang jualan gitu, ada. Terus suka diajak orang tua ke pasar atau beli-beli gitu. Iya. Terus orang tua suka bilang terima kasih gitu ya. Iya. Ya. Iya, itu. Jadi orang tua, kita kan melihat, oh orang tua bilang terima kasih. Ya, contoh yang baik itulah contoh yang kita lihat ya. Iya. Itu lebih cepat. Anak-anak itu lebih cepat belajar kalau melihat. Ya. Nah, itu contohnya. Oke. Kalau yang cowok-cowok gimana nih yang cowok-cowok? Nilai-nilai apa nih yang ditanamkan? Ananda Rizky. Kamu ditanamkan nilai apa sama orang tuamu? Nilai kebersihan. Oh, kebersihan. Ya. Terus kamu suka bersih-bersih apa? Paling itu Bu, bersih-bersih kamar sendiri tiap hari. Tapi kalau yang di luar tuh gantian sama adik. Misalnya adik nyapu, saya ngepel. Kan saya berempat bersaudara tuh Bu. Jadi yang cewek-cewek nyuci piring sama nyuci baju, yang cowok-cowok angkatin galon, bersihin lantai, ngepel gitu. Wah. Bagus ya orang tuamu ya, bisa mengajarkan begitu ya, membagi tugas ya. Jadi kamu Ya, tim Bu. ya, di rumah tim kan? Kok anak-anak ibu nggak mau ngerjain begitu? Oh, ini saya dipaksa dari kecil soalnya Bu. Oh, dipaksa, tapi sekarang jadi nggak terpaksa ya? Ya. Itu sebenarnya latihan loh, latihan kalau kamu nanti hidup berkeluarga, kamu sudah tidak berat lagi melakukan hal-hal rumah tangga. Nah, kenapa? Karena sekarang ini zaman rumah tangga, baik perempuan laki sama-sama bekerja, sama-sama capek sampai rumah, nanti sama-sama punya anak yang harus dirawat, ya kan? Nah, kalau zaman bapak-bapak dulu ya, bapaknya ibu, bapak-bapak itu mencari uang sampai rumah capek, dibuatin teh, diduduk, terus istirahat gitu ya. Jadi yang mengerjakan pekerjaan rumah semua ibunya gitu. Terus kalau sekarang enggak, ya mau laki mau perempuan sama-sama harus mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Oke, bagus itu as a team ya, di e-team namanya, di e-team. Ada lagi Rizky Chandra nih. Kamu senyum-senyum aja. Kalau saya sih Bu, ini tergantung lingkungan juga ya Bu. Orang tua saya tuh nanemin kayak kita tuh bukan nggak usah peduliin, kayak nggak usah ngurusin rumah tangga atau urusan orang lain gitu Bu di lingkungan. Soalnya lingkungan saya tuh kayak, mohon maaf ya Bu ya, tetangganya tuh julid gitu Bu, kayak misal si A beli mobil, yang ini langsung diomongin satu kampung, si itu beli mobil, si itu beli mobil gitu Bu. Jadi orang tua saya nanemin, udah nggak apa-apa itu biarin, nggak usah diomongin, emang rezeki dia beli mobil ya udah gitu, kayak nggak usah urusin urusan orang lain kayak gitu Bu. Iya betul. Jadi apa istilahnya, bukan kita nggak peduli orang lain, tetapi orang itu kan ada batasnya ya, ada urusan orang lain. Terus rezeki itu nggak kemana gitu ya. Ibu Iya, tadi kemarin malam aja bermimpi gitu ya, apa namanya, bermimpi, kebetulan ibunya ibu kan sudah nggak ada ya, jadi bermimpi ibu tuh dikasih baju bagus-bagus gitu ya. Ada suatu peristiwa di mana harus pergi ya, terus ibu bilang ke orang tua, ke ibu, aduh Bu, saya udah nggak punya baju karena baju saya udah dikasihin ke orang-orang gitu ya. Terus akhirnya bukalah lemari, nih bajunya banyak nih, bagus-bagus, pilih aja gitu. Nah terus, iya saya juga mau pergi, nggak punya uang buat pergi karena udah dikasihin ke orang-orang. Ibu bilangnya gitu terus tuh di mimpi. Nah terus akhirnya buka laci bawah gitu, itu ada uang banyak banget, pakai amplop-amplop gitu. Ini ambil satu, tebal banget gitu. Wah, ibu sampai seneng banget. Waduh, terima kasih gitu kan. Terus udah gitu bangun, udah pagi. Nah, jadi apa? Terus ibu tanya, itu artinya apa ya? Waduh,
pokoknya baik-baiklah gitu ya. Memang Ibu akhir-akhir ini sering ada apa? Ibu kasih, ada siapa yang memerlukan Ibu kasih, Ibu kasih gitu. Ibu sering kasih-kasih gitu sampai kadang oh iya ya nggak punya ya, oh ya nggak apa-apa deh gitu. Nah ternyata ke bawah mimpi gitu ya. Jadi tapi di mimpinya Ibu dapat gantinya di mimpi gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya betul Rizky ya. Jadi kita rezeki itu nggak kemana gitu ya. Ibu dengan Ibu mengajar seperti kalian gitu ya. Ibu nggak tahu kalau penghasilan kan tetap ya pegawai negeri itu tetap ya. Tapi Ibu merasa mendapat berlimpah-limpah ini loh kayak kebahagiaan apa istilahnya Ibu ternyata Ibu bisa membahagiakan orang lain, berbagi dengan orang lain. Jadi semenjak Ibu jadi dosen gitu ya, semenjak Ibu mengajar kalian itu bertubi-tubi apa rezeki dan lain-lain datang begitu saja dan Ibu juga sampai seperti ini ya balasannya gitu ya. Padahal Ibu kan tidak berharap apa-apa, maksudnya Ibu menjadi dosen karena memang ya ada oh iya ya apa namanya setelah bekerja sekian lama Ibu pengen ada sesuatu yang ini ternyata setelah Ibu mengajar itu terus kemudian Ibu berbagi dengan semuanya ya anak-anak segala macam itu rezeki datang aja. Waduh kok Ibu diberi berkah seperti ini ya. Jadi Ibu waduh Ibu nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Jadi betul ya Rizky ya semua itu ada ininya gitu kan. Oke, bagus-bagus. Ada lagi mungkin yang mau sharing nilai-nilai? Apa? Nilai-nilai apa? Kebersihan juga itu bagus juga ya. Kebersihan itu bagian dari kedisiplinan loh. Jadi Ibu pasti Ananda Rizky kamarnya bersih, yang baju putih dengan baju putih, baju berwarna dengan baju berwarna gitu ya. Pasti naruh file-filenya gitu rapih banget ya. Nggak sampai pisah warna gitu sih Bu, paling kalau seragam di mana, baju biasa di mana. Iya betul. Itu Ibu bukan apa-apa, bukan jelekin anak Ibu ya. Nah Ibu tuh mau baju rumah, mau baju pergi udah gabung jadi satu deh. Yang penting lemari gitu. Itu pun masih sadar kalau punya lemari gitu. Kadang nggak sadar punya lemari gitu. Nggak apa-apa, itu proses pembelajaran sih Ibu. Ya suatu saat nanti mudah-mudahan inilah bisa sadar ya. Itu kalian nanti ya tapi lucu ya anak Ibu yang laki-laki. Lebih rapi daripada yang perempuan. Lucu, Ben. Yang laki-laki rapi. Yang perempuan ya ada bajunya di bawah, ada yang di meja belajar, ada yang di Bu, Ibu bercandain aja. Ya? Ya. Jangan mubazir makanan, Bu. Maksud? Jangan mubazir makanan. Dulu saya sering kali, Bu, bilangin. Oh. Ya betul. Ya benar. Percaya enggak ya Ibu pernah ke suatu tempat itu didenda ya kalau meninggalkan makanan ya. Terus all you can eat. All you can eat juga. Terus ada di suatu hotel itu ditimbang. Makanan yang dibuang itu ditimbang. Kemudian timbangannya itu angkanya itu ya, informasi taruh di depan restoran bahwa kemarin telah membuang makanan sekian kilo. Dan sekian kilo itu setara dengan berapa orang makan gitu dan akan bisa disumbangkan kepada orang sekian rupiah. Nah, itu betul ya Marcella ya tadi ya, betul. Itu betul karena apa sebenarnya porsi makanan yang kita makan itu haknya orang lain juga, ada hak orang lain. Walaupun kita beli ya. Ya, itu berapa tenaga yang harus dikeluarkan untuk membuat makanan itu gitu. Ya. Oke, masih ada yang mau sharing? Ya, bagus Marcella. Tidak ada? Kita lihat lagi. Jadi intinya tadi ya, Ibu nggak akan membacakan semuanya ya.
Jadi nilai-nilai yang sudah ditanamkan orang tua itulah sudah jelas ya, konsep-konsep seperti itu yang menjadikan kalian punya nilai-nilai sampai saat ini gitu ya. Tuh. Tentunya pasti berharga, berguna ya. Nah, ini menurut para ahli, ini sampai di apa namanya dirumuskan oleh para ahli, apa itu nilai gitu kan ya. Nah, kita punya nilai Kementerian Keuangan, punya nilai organisasi, punya nilai di PK Instan. Otomatis kalau kalian kuliah di sini ya, PK Instan itu nilai-nilai Kementerian Keuangan itu pasti masuk karena kami yang mengelolanya adalah nilainya sama, nilai Kementerian Keuangan. Integritas, profesionalisme, sinergi, terus kesempurnaan gitu ya, itu semuanya ada. Nah, ini para ahli ya, seperti ini. Itu nilai-nilai, tipe nilai-nilai untuk ada tentang kekuatan, ada tentang motivasi pencapaian tujuan, ada yang hedonisme ini dalam arti kita punya kebanggaan gitu ya. Kalau kita sudah mencapai suatu menyelesaikan suatu tugas itu, jadi hedonisme tidak diartikan negatif terus ya. Jadi kalau kalian misalnya sudah selesai meresum gitu ya, kan ibu banyak sekali tuh ngasih resum kan ya. Nah, terus kalian selesai, wah itu ada kesenangan kalian, wah aku berhasil selesai, tuh ya. Terus simulation, jadi stimulasi apa dorongan gitu ya, dorongan untuk dorongan yang tentunya untuk ke arah yang positif, terus self direction. Jadi karena kebiasaan rapi tadi ya misalnya bersih, otomatis itu akan menuntun kalian untuk selalu dimanapun ya, pasti tong sampah ada tempat sampah, kalau enggak dikantongin. Terus kemudian ada tipe yang universal ya, bahwa orang itu harus berbuat baik ya manapun. Ada yang benevolence ya, tradition, conformity, security, ini bisa dijelaskan satu-satu di sini ya, 10 nilai tadi. Oke, nanti kalian ini. Kemudian struktur hubungan nilai, intinya apa namanya, bahwa nilai-nilai itu kan dipengaruhi oleh ada sisi psikologi, sisi praktisnya, sisi sosial gitu ya. Nah, itu seperti tadi apa namanya, mengenai lingkungan sosial tadi ya. Nah, saling ngomongin seperti itu. Nah, itu juga ada struktur hubungan nilai seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ditingkat-tingkatkan gitu ya, ada tingkatannya, ada nilai kenikmatan ya, itu ada yang menyenangkan, tidak menyenangkan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai rohani ya. Seperti ini. Nah, ini ada, kalau kalian mau mendalami sih nilai-nilai dari kisah dari Putra Umar bin Khattab, kisah Soekarno-Hatta. Bung Hatta dulu pernah mau beli sepatu Beli. Zaman dulu ya, sepatu Beli itu yang bagus, yang mahal gitu. Tapi Bung Hatta tidak mau dari pemberian orang lain, maka Bung Hatta mau menyisihkan dari penghasilannya. Nah, itu gambar sepatu Beli itu ditempel di lemarinya. Suatu saat bisa terbeli gitu ya. Tapi ternyata sampai terakhir juga nggak terbeli ya. Karena saking ini ya, mau idealis gitu ya. Jadi tidak menuruti nafsu ininya, tetapi nah ini tingkatannya mulai dari hedonis, utilitaris, biologis, efektif. Oke, Ibu tidak terlalu ini kan ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya fungsi nilainya. Oke, nah selain nilai ada, ini tadi kan nilai ya, keyakinan ya, keyakinan, norma ya, keyakinan atau tingkah laku dalam individu dalam berprinsip atau standar hidup ya. Kemudian norma itu yang berlaku di masyarakat supaya suasananya masyarakatnya aman, tertib, sentosa gitu ya. Nah, norma ini karena ini berlaku di masyarakat ya. Ini banyak norma-norma yang di masyarakat ini apa namanya? Hidup ya, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada kebiasaan,
ada norma hukum ya. Misalnya kalau kebiasaan, contohnya ada hal yang baik itu di desa-desa di Jawa ya, Jawa Tengah itu ada namanya jimpitan ya. Pernah dengar mungkin ada namanya jimpitan. Jimpitan itu jimpitan beras ya, satu sak jimpit terus nanti ditaruh di lumbung desa, sak jimpit tiap hari ya. Nanti apa? Ibu sekarang Oh, udah nggak berat lagi. jimpitan beras lagi. Ibu masih soalnya masih di tempat ibu ya, tempat orang tua asal itu masih jimpitannya beras itu. Kenapa? Karena beras itu nanti bisa jadi dipakai buat kalau ada acara langsung dimasak gitu. Jadi bukan bukan untuk ini, tapi ada untuk keperluan. Mungkin karena sudah bergeser ya. Kalau dulu jimpitan itu adalah mengatasi masa-masa paceklik, ya kan? Masa-masa di mana orang tidak bisa membeli beras lagi. Nah itu kalau kepala desa yang bagus itu jimpitan itu nanti dimanfaatkan masa paceklik. Kalau sekarang kan tingkat kemakmuran kita sudah lebih maju ya, jadi jimpitan itu masih dihidupkan, tapi mungkin paceklik sudah tidak terlalu karena sudah lebih makmur ya. Nah, jadi masa-masa paceklik itu sudah tidak terlalu menjadi tujuan, tapi tujuannya untuk kebersamaan. Ini dari pandangan umum ya, berarti dari sosial nih ya, dari sosial. Ini norma-norma tadi ya yang berlaku. Kemudian aturan-aturan itu ya. Bagaimana caranya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana tata kelakuan, bagaimana adat istiadat. Oke, ini satu. Ibu share lagi. Yang kedua adalah terkait dengan konsep etika dan etiket tadi ya. Tapi tadi sepertinya sudah ini kan, bedanya tadi ada ya, sistematik. Nah, etika, sistematikanya ada umum, khusus. Nah, yang khusus itu ada individu, ada yang sosial. Ya. Jadi ini kondisi dasarnya di mana manusia bertindak etis, bagaimana manusia mengambil keputusan yang etis, bagaimana prinsip-prinsip moral dasar ya. Jadi ini etika umum ini adalah lebih ke ilmu pengetahuannya ya. Oke, kemudian kalau etika khusus itu lebih ke penerapannya ya. Bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam bidang-bidang atau dalam lingkup khususnya ya, misalnya individu atau sosial. Nah, individu itu lebih ke penerapannya ke perorangan ataupun misalnya lembaga, tapi lebih kepada mengatur hubungan dengan sesamanya, misalnya etika dalam keluarga, sesama, etika dalam profesi ya. Nah, kalau etika sosial menyangkut hubungan yang lebih luas lagi, perorangan dengan lembaga atau lembaga dengan lembaga, misalnya etika politik, lingkungan hidup, ideologi gitu ya. Nah, kalau etiket tadi ya sudah sopan santun ya, masuk. Jadi udah ini udah. Oke. Terus nah, sekarang kita masuk ke konsep moral. Di sini Ibu jelaskannya lebih ke contoh ya, karena kalau ini kalian bisa baca untuk ininya, tapi lebih ke contoh-contoh. Konsep moral, hak, keadilan, dan kepedulian. Moral, kenapa ada 3 hal ini ya yang mendasari moral ya? Karena manusia itu kan punya hak, ya enggak? Manusia itu manusia itu harus diperlakukan adil, dan manusia itu hidup bersama. Pada intinya manusia itu gotong royong loh, nggak bisa hidup sendiri. Maka itu harus ada kepedulian gitu ya. Nah, hak ini ya, inilah yang menjadikan bahwa suatu individu itu punya kebebasan gitu ya. Jadi bisa mengklaim kebebasan diri sendiri. Aku
manusia bebas ya, seorang mahasiswa ya yang bebas untuk menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Karena ada juga yang tidak bebas gitu ya, tidak bebas. Kenapa? Ya kemarin berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, Ibu ke lembaga permasyarakatan LP Tangerang ya, yang untuk anak-anak ya, anak-anak dan remaja. Ya mereka sudah tidak bebas lagi untuk mau bersekolah di mana, mau melakukan apa gitu ya. Ya karena ada suatu hal yang menjadikan mereka tidak bebas ya. Jadi ada yang macam-macam lah ya, yang terkait dengan mereka melanggar, baik melanggar etika, melanggar moral ya, segala macam gitu. Jadi ini kebebasan ya, di mana bisa bertindak tertentu dengan keinginan itu ya, keinginan individu tersebut. Nah, jadi hak ini bisa dibagi dalam hak legal dan moral. Hak legal ini pasti terkait dengan aturan-aturan. Jadi kita karena hidup berkelompok, karena kita hidup dalam suatu negara, tentunya kita punya aturan. Jangankan negara, di rumah saja punya aturan ya, punya aturan. Kemudian hak moral juga, karena hak moral ini hak dasar ya. Mulai kita lahir, kita punya hak dasar. Nah, hak khusus itu khusus dalam arti ada hubungan ya atau relasi yang sesuai dengan fungsi masing-masing, misalnya terkait dengan perjanjian atau kontrak ya. Sedangkan hak umum itu adalah hak yang setiap orang punya gitu ya. Namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling mendasar apa? Hak asasi manusia yang paling mendasar apa ya? Apa yang hak hidup, Bu? Ya, betul. Manusia itu punya hak hidup. Hak hidup. Hak hidup. Tidak ada seseorang pun boleh menghilangkan kehidupan orang lain dengan alasan apapun. Gitu ya, mulai dari bayi, aborsi seperti itu sudah melanggar hak hidup, bahwa dia sebenarnya berhak hidup. Terus kejadian yang saat ini ya, bom untuk melukai orang lain itu juga melanggar hak hidup, karena tidak ada seorang pun boleh mengambil hak hidup orang lain ya. Mungkin Tuhan saja kadang kita suka dengar ya, memberi kesempatan orang sudah oh iya kemarin kecelakaan, kemudian ternyata luka-luka gitu ya, tapi ternyata dia masih bisa boleh diberi kehidupan lain gitu ya. Jadi ini tidak bisa orang lain mengambil hak hidup orang lain. Nah, kemudian ini hak negatif dan hak positif. Nah, jadi hak negatif itu contohnya hubungan dengan orang lain ya. Misalnya terkait dengan hak milik. Adalah bagaimana hak untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap orang lain, untuk melanggar kebebasan orang lain enggak gitu ya. Juga bagaimana hak itu tidak memperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Itu. Jadi ini lebih kepada mempunyai kewajiban dengan pihak lain ya, untuk tidak bertindak kepada kita gitu. Nah, kalau hak positif, bagaimana orang lain bertindak pada kita untuk sesuatu yang baik gitu ya. Jadi pelayanan kesehatan, bahwa perawat atau dokter itu harus sesuai memperlakukan pasiennya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ada juga hak individual atau hak sosial. Nih, individu terkait dengan masing-masing kita ya, tidak boleh saling mengganggu ya. Seperti tadi nggak boleh ganggu tetangganya ya. Tetangganya mau ngapain aja. Tapi tentunya kan ada hak sosial di mana selaku
anggota masyarakat tidak boleh mengganggu masyarakat lain gitu ya, atau di antara anggota masyarakat tidak boleh saling mengganggu. Nih, hak sosial. Nah, tadi hak, sekarang keadilan ya. Kenapa keadilan? Karena kita ini sebenarnya secara ini kita tadi karena kita punya hak hidup, kita punya apa namanya, punya apa ya, bukan kebutuhan, lebih ke bagaimana sih kita diperlakukan baik gitu ya. Nah, diperlakukan baik. Ada konsep yang tradisional, ada yang egalitarian ya. Ini ada di konsep ekonomi sebenarnya ya. Nih, kalau secara tradisional ya, Aristoteles ada keadilan universal dan keadilan khusus. Universal ya tadi bahwa seluruh apa namanya, benar-benar secara moral gitu ya, mematuhi hukum ya. Kalau yang khusus apa berkaitan dengan situasi ya, situasi yang khusus ya, di mana hak itu bisa hak adilnya itu ya, hak adilnya itu mereka atau orang-orang itu bisa dapatkan ya. Ada 3 nih, keadilan yang distributif. Nah, distributif justice itu apa ya? Itu adalah terkait dengan manfaat dan beban ya, yang mendasarkan bahwa semua orang ini sama dan dalam keadaan yang sama harus diperlakukan sama ya. Nah, kenapa? Karena ini yang menjadi perbandingan. Orang lain mendapat harus orang bekerja itu ya harus diberi penghasilan gitu ya sama yang memberi kerja. Kenapa? Karena itu diperlakukan sama, perbandingannya yang satu bekerja, satu tidak. Ya, yang bekerja sama bekerja harus diberi reward yang bekerja gitu ya. Itu keadilan distributif. Kemudian kalau keadilan kompensasi adalah bagaimana apa namanya, penggantian gitu ya, penggantian apa, mengembalikan yang sudah dialami gitu ya, kehilangan yang dialami atau apapun ya situasi yang dialami yang akibat dari orang lain gitu ya. Jadi lebih ke kompensasi itu penggantian karena adanya kesalahan atau kekeliruan orang lain. Misalnya kecelakaan, nanti korbannya harus dikembalikan, dikompensasi gitu ya, supaya dia merasa adil ya, merasa adil. Nah, keadilan kompensasi ya tadi ya, ada kelalaian, kerugian yang menyebabkan orang lain menderita, maka harus. Kemudian keadilan retributif ya, retributif. Ini berkaitan dengan apa namanya, adanya suatu kesalahan seseorang yang diberi hukuman gitu ya, dan untuk mengembalikan moral yang bersangkutan ya, karena secara psikologis berat gitu ya untuk mengembalikan moral. Nah, itu ada pemulihan ya, pemulihan yaitu diberi pertama diberi hukuman ya, beri hukuman. Nah, ini hukuman inilah yang menjadikan dia memulihkan moralnya, jadi menyeimbangkan moralnya ya. Misalnya taruhlah contoh misalnya membunuh, dia moral itu harus dikembalikan kepada pemahaman bahwa dia tidak boleh membunuh gitu ya, seperti itu. Ini contohnya. Terus nah, kemudian yang konsep egalitarian ya, berhubungan dengan bagaimana keadilan itu bisa dicapai ketika beberapa orang yang bebas dan setara berusaha mencapai tujuannya namun berbenturan dengan orang lain yang juga sama berusaha mencapai ke tujuannya. Jadi seperti berebut gitu ya, berebut untuk mencapai keadilan yang sama. Nah, jadi di sini adalah yang dijadikan patokan tingkat kewajaran. Tingkat kewajaran. Jadi keadilan yang konsep
memberikan pemahaman mengenai fairness, ya fairness. Contohnya apa ya? Fairness itu contohnya apa? Contohnya ya kalau kamu berbuat baik, misalnya ada anak kecil gitu ya berbuat baik, dia akan mendapat reward yang baik, entah itu senyuman ya dari ibunya atau bapaknya, entah dia mendapat tepukan tangan gitu ya. Nah, jadi wajar, kan tidak mungkin dia berbuat baik terus dikasih uang gitu, enggak. Nah, itu bukan wajar itu ya, artinya ada sesuatu yang enggak pas gitu ya untuk memberikan reward. Nah, itu reward itu juga harus diartikan secara wajar. Keadilan menurut egalitarian adalah bagaimana konsep kebebasan yang sama. Kemudian apa namanya? Kita sampai jam berapa ya? Maaf, sampai 4:30 kan ya? Ya. Kesetaraan sosial ya, menguntungkan kedua belah pihak ya. Ini. Egalitarian. Nah, jadi keadilan itu berprinsip pada justice, keadilan. Berpihak pada objektivitas dari suatu tindakan. Kalau equity mendapat perlakuan yang sama. Kalau justice kan keberpihakan ya. Kalau equity perlakuan yang sama. Ya. Terus mengapa harus adil? Ya ini karena itu tadi manusia itu kan mempunyai sikap luhur ya, sikap luhur, ada nilai kemanusiaan gitu ya. Nih. Nah, dalam konteks etika ya, keadilan itu lebih pada bagaimana pemahaman mengenai adil dan atau kepantasan yang berkembang di masyarakat gitu ya. Adil dan berkembang. Contohnya apa ya? Untuk di masyarakat adil itu contohnya vaksin ini ya. Vaksin itu harus adil nih, semua harus dapat nih ya, mau itu tua, muda, yang normal artinya tidak punya, kan ada kriteria yang tidak boleh juga. Nah, ini harus sama semua. Nah, tingkat kepantasan atau tingkat kewajaran ya karena ini harus program nasional harus antri, jadi dibuatkan sistem. Oh, yang nakes dulu tenaga kesehatan, karena mereka lah yang garis depan yang harus dilindungi. Kemudian yang usia lanjut gitu ya. Setelah itu baru para pegawai, baru para para pegawai yang harus menghidupkan kembali perekonomian, misalnya para pedagang, para usahawan ya, juga para pegawai di pemerintahan gitu ya, yang karena harus bergerak terus ya. Jadi keadilan ini bisa juga untuk menjadi menilai tindakan seseorang, praktik-praktik ya, seperti itu. Nah, yang ketiga kepedulian. Nah, kenapa kepedulian? Karena kita ini didasari pada tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup bersama. Ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, walaupun kenyataannya pada sekarang banyak banyak orang-orang yang setelah bekerja belum berkeluarga akhirnya hidup sendiri ya. Hidup sendiri itu di apa, kalau kita lihat informasi-informasi gitu ya, di apartemen hidup sendiri, kemudian apa ya ini ya apa namanya, tapi tetap saja harus ada sosial lingkungan, misalnya lingkungan pekerjaan, lingkungan sekitarnya gitu ya. Itu. Nah, ini jadi kepedulian merupakan sikap moral ya. Sikap moral, ada prinsip-prinsip yang universal, imparsial, artinya bahwa ini merupakan bagian dari perhatian ya terhadap sikap-sikap nilai tadi,
nilai yang baik, ya, nilai hubungan komunikasi yang dekat, ya, misalnya bertetangga, ya. Nih. Nah, jadi sebenarnya kepedulian lebih kepada yang etika yang lebih mencakup lebih luas lagi, ya. Ini ada istilah etika komunitarian, ya, kewajiban-kewajiban di mana etika komunitas, gitu ya. Etika komunitas merupakan suatu bagian, gitu ya, dari tradisi, budaya, sejarah. Ini seperti ini, ya, ada intinya bahwa kepedulian itu dikaitkan dengan konteks etika, ya. Sebenarnya moral, ya, prinsip moral. Prinsip moral tidak terbatas pada dua individu tapi suatu kelompok juga ada kewajiban-kewajiban, ya, untuk memelihara nilai-nilai yang baik dalam suatu komunitas tersebut. Oke. Ibu kasih gambaran mengenai etiket, ya, etiket. Apa bisa dilihat, ya? Kalau pakai YouTube bisa, ya? Bisa, Bu. Mana YouTube-nya? Ibu sudah. Oh, Ibu harus buka dulu YouTube-nya sebentar. Oke, yang hadir sudah oke. Ibu simpan dulu, ya. Nanti lupa. Ibu. Sip. Nah, Ibu sudah mau buka. Sebentar. Coba bisa share screen nggak? Oh, harus tutup dulu. Oke. Itu harus dipencet share sound juga, Bu, biar suaranya kedengeran. Oh, share sound-nya di mana? Oh, iya, ya, betul. Bawah. Kalau optimize nggak usah. Nggak usah, Bu. Oke, share sound. Oke, Ibu share, ya. Very inspiring. Sudah dengar? Dedicated women, Dengar, Bu. people, Oh, and iya. he is Kita 15 menit. Hai teman-teman sayang, welcome to my YouTube channel. Untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk di-subscribe sekarang juga, karena saya selalu memberikan tips-tips yang informatif yang bisa digunakan sehari-hari. Subscribe now. Oke, saya mau ngasih 12 tips untuk sopan santun di tempat publik. Kita mulai dari yang pertama. Ini yang pertama, yang sering sekali saya jumpain dan bikin saya gila. Kalau kita mau masuk ke mall atau ke restoran atau tempat umum apa aja, ya, kalau pintunya ditutup, kita buka, pas kita buka kita lihat dong di belakang kita ada orang apa enggak. Nah, kalau ada orang seperti ini, pintunya kita bukain biar orangnya lewat. Kalau orangnya lewat, baru kita tutup. Dan orang yang lewat juga harus bilang terima kasih sama yang udah bukain pintu. Kadang-kadang saya udah bukain pintu, mereka lewat-lewat aja, saya nggak ditoleh, nggak diapa. It's so rude. Terus juga kalau pas kita mau lewat, tiba-tiba pintunya udah ditutup di depan muka kita. I think that's just really mean. Jadi selalu bukain pintu, oke? Nah, sekarang kita belajar tentang hewan-hewan, ya. Ada iklan. Kamu mau lihat nggak sesuatu yang... Yang kedua, kalau kita berpapasan sama orang di jalan, walaupun kita nggak kenal mereka, kalau kita sudah bertatapan muka, itu sebaiknya kita senyum. Kalau di luar negeri, biasanya kalau udah bertatapan mata, biasanya kita selalu bilang hello atau good morning, good afternoon. Cuman kan kalau di Indonesia itu bukan budaya kita, ya, kayak nyapa-nyapa orang yang nggak dikenal, yang dibilang, ih siapa tuh so tahu, sosok kenal gitu. Yang ada malahan kita jadi agak malu. Jadi lebih baiknya kalau di sini, kalau sudah bertatapan mata, just smile. Yang ketiga, tentang lift atau elevator. Ini dia nih. Lift itu utamakan selalu yang namanya lansia,
terus oma, opa, balita, especially mami, mak-mak yang bawa stroller, tolong itu yang selalu kita utamakan, sama juga yang special needs seperti wheelchair, kursi roda, itu penting sekali. Di sini sering sekali saya ya bawa stroller anak saya, terus nanti nunggu lift penuh, yang nunggu tuh yang kayak masih muda-muda, masih cakep-cakep, ganteng-ganteng, masih sehat, yang mereka cuman mau naik 1 atau 2 lantai doang, cuman mereka mau naik lift, sedangkan kita yang bawa stroller jadi desak-desakan. So always, bukan hanya itu aja, kita juga lebih banyak kita naik tangga atau pakai kaki naik turun, itu kita juga menghemat energi. Jadi selalu utamakan those who have special needs atau lansia atau juga ibu-ibu anak balita yang pakai stroller. Always. Yang keempat, selalu bilang terima kasih dan tolong. Jadi kalau kita makan di restoran, pelayan bawain kita air minum dan sebagainya, selalu bilang terima kasih. Orang yang bukain pintu ke kita, selalu kita bilang terima kasih. Apapun, the nice things yang orang lakukan untuk kita, itu harus selalu kita appreciate. Kalau di sini kadang-kadang kata-kata thank you atau terima kasih itu agak sedikit pelit ya. Terus juga kata-kata tolong, oh mbak tolong dong, oh mas tolong dong. Itu juga kalau bahasa Inggrisnya please. Di sana diajarin anak dari kecil harus bilang please. Jadi kita juga untuk anak-anak kita di rumah dari kecil, walaupun mereka punya babysitter dan sebagainya, selalu ajarin ke anak-anak kita kalau minta apapun dari babysitternya, jangan cuman makan, minum, no, that's just really rude. Selalu ajarkan mereka untuk bilang tolong, please, and thank you. Yang kelima, ini yang benar-benar bothering me. Jangan meludah di tempat umum. That is very disgusting. Yang namanya cairan tubuh, saliva. Come on please, kalau mau meludah ke restroom, ke toilet, jangan di tempat umum, di depan orang. It looks really bad, it doesn't look attractive at all. Terus juga kalau kita bersin, kalau mau bersin tolong mulut kita ditutup biar kuman-kuman semua nggak ada yang terbang kemanapun. Juga kalau kita sendawa di tempat umum, I mean we all do it, right? Selalu bilang, excuse me. Jadi jangan cuman kayak yang, udahlah bodo amat. Like, no, it's very rude. Selalu ada gesture kayak excuse me. Terus kalau dengar orang bersin juga, kalau ibu saya tuh kalau saya bersin, alhamdulillah. Dia yang sebutin alhamdulillahnya kuat-kuat. Sedangkan kalau di luar negeri itu mereka selalu bilang God bless you, God bless you. Jadi just be nice about it ya, dan selalu tutup mulut. Iklan lagi. Dan saya adalah orang yang keenam, tentang public toilet. Ini dia nih, waktu saya baru pulang dari luar negeri itu ya, it took me a little while untuk getting used to the restroom di Indonesia. Yang pertama, kalau di tempat publik itu walaupun dia toilet kering, biasanya selalu basah dan becek. I don't know what people do, tapi itu benar-benar it's just a really bad things to do. Terus juga selalu ngantri, kalau kita ngantri ke toilet, kalau lagi rame orang, ngantri itu biasanya di depan pintunya tuh orang udah, bukan di depan pintu tiap klosetnya ya. Jadi maksud saya begitu kita masuk, itu udah ada antrian. Jadi kalau ngantri, jangan di depan pintu masing-masing toilet. Jadi kalau kita ngantri bikin satu line dari bagian pintu masuk. Itu penting sekali. Jadi kita orang yang udah di depan nggak perlu kita cut, semuanya harus dengan tertib. Terus juga cara pakai toilet. Memang kalau kita di Indonesia kan kita selalu pakai air. Ada yang namanya hose buat air. Excuse me, air cebok gitu ya. Nah itu gunanya keep it inside the toilet, jangan sampai kemana-mana airnya. Kalau kita pakai yang selang semprotan juga jangan disemprotin ke lantai dan sebagainya. It's really really disgusting. Terus juga kalau misalnya ada air di tempat duduk toiletnya itu, setelah kita pakai ada kecipratan air dan sebagainya, ambil tisu dilap. Jadi courtesy untuk orang yang pakai sesudah kita tempat duduk toiletnya itu kering. Dan juga sebelum di flush,
penting sekali kita tutup dulu klosetnya, baru kita flush. Kenapa? Karena kalau kita langsung flush, itu semua kuman air itu bisa mercik kemana-mana dan jaraknya bisa jauh sekali loh. You will not believe, walaupun nggak kelihatan sama kita. Cuman kalau diteliti, itu percikan air bisa nyiprat sampai, 5 meteran bisa. Jadi selalu amannya itu ditutup, baru di flush. Always wash hands. Tadi kita lagi ngomongin yang restroom. Banyak sekali, kadang-kadang ada tuh yang tempat cuci tangannya yang untuk toilet cowok sama yang cewek kan mereka dipisah, tapi untuk tempat cuci tangannya itu yang barengan. Saya sering sekali ngeliat yang laki-laki biasanya keluar dari restroom itu langsung aja nyelonong ke mana, misalnya ini di restoran. Jadi mereka nggak cuci tangan sama sekali. Yang perempuan juga banyak sekali saya lihat dari toilet langsung aja keluar. Padahal ya, pegangan pintunya aja, it's very disgusting. Itu yang namanya kuman, germ. Terus tangan kita kalau nggak kita cuci, kita bisa kena penyakit typhus, bisa kena flu, bisa kena macem-macem. Terus kita kan juga salaman sama orang, kita megang makanan, we scratch our face. Jadi itu benar-benar satu basic hygiene. Kalau kita berada di tempat publik dan kita menggunakan restroom, please wash your hands. Penting sekali, harus cuci tangan. 8. Soal mengantri. Nah, kita di sini mungkin bisa dibilang sekitar 10 tahun terakhir baru budaya ngantri lebih digiatkan lagi ya. Sedangkan kalau di negara orang udah dari zaman dulu mereka tahu tata cara yang namanya ngantri. Kalau kita ngantri, I'm really happy now. Kita udah mulai banyak yang ngantri dengan secara teratur. Tapi kalau kita ngantri juga, please jangan berdiri terlalu dekat sama orang yang ada di depan kita atau yang di belakang kita. Kadang-kadang saya kalau lagi check-in tuh di airport, lagi masih ngomong sama mbaknya, atau juga misalnya di bank gitu ya, kita lagi di counternya. Tiba-tiba yang di belakang ngantri, cuman berdirinya deket banget kayak yang saya bisa dengerin nafas dia gitu dari belakang telinga yang no, like get away from me, mundur sedikit, apa sih susahnya? Jadi selalu give other people space. Selalu orang yang di depan sama yang di belakang kita, kasih mereka sedikit ruangan, jangan terlalu mepet. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find 9. Kalau kepepet, we all do this. Pernah saya telat ke airport yang oh my gosh, di depan tuh yang ngantri, yang masuk, yang panjang, sedangkan kita udah mau ketinggalan pesawat nih. So, kalau kita benar-benar kepepet, no problem. Orang juga pasti punya toleransi. Kalau kita harus mendahului yang di depan kita, selalu minta maaf dan selalu tunjukkan kalau ini adalah hal yang urgent. Jadi selalu bilang permisi, like, aduh maaf banget ibu, maaf sekali bapak, saya hampir ketinggalan pesawat, maaf sekali ya. Tunjukkan ke mereka kalau kita juga ngerasa feel bad, kita harus motong antrian dan sebagainya. Tapi ya namanya juga kita lagi kepepet ya. Jadi selalu minta maaf, selalu apologize dan komunikasi sama orang-orang itu, bilang kalau situasi kita lagi bagaimana. Nggak harus dijelasin, oh saya tadi malam tidurnya kelamaan. Jadi cuman yang penting kita bisa permisi dan tunjukin kalau kita ada kepentingan yang harus kita lakukan. Jadi we feel bad, kita harus melakukan hal ini. 10. Control your children. Ya, saya tahu, saya juga punya anak saya juga ada masa-masanya mereka suka lari-lari, teriak sana, teriak sini. Itu juga namanya anak-anak ya. Tapi kita sebagai orang tua, kita juga harus bisa kayak kasih batasan ke mereka. Dulu pernah nih saya malam-malam waktu itu di airport lounge di daerah Jawa, I think di Surabaya. Terus kita kan udah kerja seharian, mau pulang ke Jakarta, capek. Saya sama tim saya yang lagi duduk, mau kayak relax, istirahat. Ada keluarga yang anaknya yang wah, malahan bukannya disuruh kayak, hey come on guys, settle down, sit down gitu. Malahan ini sama orang tuanya tambah diganggu-gangguin, anak-anaknya tuh tambah lari-lari, dan mereka tuh lari dari ujung ke ujung. Jadi maksud saya, gak apa-apa, anak-anak memang mereka akan selalu aktif, akan selalu mau lari-lari, akan selalu mau bicara.
Cuman kasih mereka satu tempat, misalnya udah kalian di pojok itu aja, terserah mau ngapain gitu. Nggak perlu ke satu ruangan ngacauin orang lain. Nah itu kalau kita di Indonesia memang kita jauh lebih toleransi kalau soal anak-anak. Kalau di luar negeri it's a big no-no. Makanya di sana jarang kalau kita lihat kayak ke fine dining dan sebagainya orang bawa anak, unless anak mereka benar-benar well behaved. Karena di situ mereka selalu kayak mikirin anak saya akan ganggu orang lain nggak ya? Itu selalu ada di pikiran orang. Saya juga kalau bawa anak saya ke US gitu ya, kalau mereka masih kecil, selalu saya pikirin nanti anak saya kira-kira bisa apakah mereka akan mengganggu ketentraman yang lain atau enggak gitu. Kalau saya tahu anak saya bisa saya handle, bisa saya bilangin, anak saya bisa dengar, dan no problem. Cuman kalau kita mengerti anak kita yang out of control dan sebagainya, well just try to control them a little bit. Jadi kenyamanan orang lain juga tidak terganggu. Selagi anak belum berusia 16 tahun, biarkanlah dia membaca 10. 11. Tentang HP. Ini dia nih. Saya paling sebel kalau kita di mall atau kita di tempat umum atau di tempat fitness, itu ada orang yang lagi kayak WhatsAppan, nggak merhatiin apapun di sekitar mereka. Terus nanti di tempat fitness yang umum nih, misalnya kita mau pakai alat bench press atau apa gitu. Terus ada yang lagi kayak duduk, dia nggak olahraga, cuman kayak pakai WhatsApp. Kita harus selalu ngerti ya, orang lain juga punya kepentingan, orang lain juga punya schedule, orang lain juga punya jadwal. Jadi jangan keasikan kayak WhatsAppan tapi pakai tempat umum atau jalan nggak merhatiin kanan kiri karena lagi sibuk WhatsAppan. I mean kalau kita benar-benar perlu WhatsAppan sambil kita jalan, sambil kita ada di tempat umum, mungkin bisa diambil satu tempat di pojok yang nggak ada orang, kita nggak bikin orang jadi telat atau nggak bikin orang jadi kesandung gitu loh. Jadi cari tempat aman yang untuk kita WhatsAppan. Sama juga ringtones, nggak usah terlalu gede-gede. Kalau ngomong di telepon juga nggak perlu teriak-teriak, apalagi di tempat umum. Kalau benar-benar kita kepepet perlu ngomong di telepon tempat umum, cari tempat yang lebih quiet, yang bisa kita ngomong yang kita bisa bebas berbicara. Jadi pay attention. Pokoknya yang namanya HP itu tolong sebelum kita pakai di tempat umum, lihat dulu surrounding, make sure kita nggak ganggu orang lain. Tips yang terakhir, selalu kasih jalan ke orang lain dulu. It's a courtesy, especially yang cowok-cowok nih ya. Kalau misalnya kita ada di lift atau mau masuk lift, keluar lift, of course kalau lift kebuka, selalu utamakan yang keluar terlebih dahulu. Dan kita kalau mau keluar lift, sebagai laki-laki harus biarin yang perempuan dulu keluar. Jadi jangan kayak serobot-serobotan. Dan juga di tempat umum kalau misalnya kita duduk di kursi, di bus, kita lihat ada yang lansia, ada yang ibu hamil, pokoknya ada orang yang kira-kira lebih membutuhkan kursi itu daripada kita harus kasih ke mereka. Terus juga kalau misalnya kita lihat ada mau naik ke pesawat, ada ibu-ibu kayak bawa tas terlalu berat atau apa, selalu kita offer untuk tolongin. Saya juga sering, saya traveling, kadang hanya traveling dengan anak saya kecil berdua, dan kalau di sana itu banyak sekali yang offerin ya, yang bukain pintu atau yang pokoknya nanyain lah, do you need any help, or jadi very courteous to other people. Itu penting sekali. Pokoknya yang namanya budaya me first, saya dulu. Kalau ada apapun antrian kayak udah saya dulu, itu coba mulai dari sekarang dikurangi. Sekarang kita lebih baik mikir, oke, silakan yang lain dulu, nanti saya belakangan. I think that will make a big difference. Jadi oke, jadi selesai. Udah ya, Ibu nggak panjang lebar, itu udah secara clear gitu ya. Itu pokok-pokok yang istilahnya yang muncul di tempat umum. Tuh seperti itu. Jadi ya nanti silahkan praktekkan. Sebenarnya banyak kalian punya waktu gitu ya untuk browsing, tapi dalam konteks ini ya Ibu yang tuntun kalian. Oh ini nanti lihat ini gitu ya. Ini banyak, ada yang table manner, ada yang etika di transportasi tadi, ada yang di restoran, ada yang di macam-macamnya, etiket. Nah, kalau etika tadi kan memang norma-norma yang berlaku. Kalau korupsi, yaitu
etika yang norma berlaku bahwa kita tidak boleh selaku pegawai nggak boleh korupsi gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Jangan lupa tetap meresum ya. Karena dengan meresum ada kalian mengulang. Dengan mengulang itu artinya kalian membiasakan diri untuk yaitu cara belajar. Cara belajar adalah dengan mengulang. Kan Allah bisa karena biasa gitu ya. Nah, itu pepatah itu ternyata betul ya. Baik, ada pertanyaan atau apapun komentar. Gimana tadi videonya? Ibu, ada yang kenal siapa itu? Farah Queen. Chef kan Bu? Chef, ya. Chef. Ternyata tidak membawa keilmuan chef saja, tapi membawa etiket yang dia mungkin bisa diadaptasi di sini ya, bisa diadaptasi. Karena ini yang disampaikan universal gitu kan, universal. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa kalian ini kan ya, praktekkan ya semua itu karena ini baik ya, nilai yang baik. Kalau tidak ada, Ibu sudahi ya. Selamat istirahat, selamat belajar ya. Ibu mau nanya. Marcella ya, gimana Marcel? Berarti Bu, seterusnya nanti setelah pertemuan itu resum gitu ya Bu ya? Okay. Ya, betul. Ya, semangat ya. Itu kan tugas kalian selaku ini ya, mahasiswa ya. Ibu juga sama kok, Ibu juga lagi belajar. Ambil S3 kan ya. Meresum jurnal-jurnal ya. Oke. Baik, kalau tidak ada Ibu akhiri ya. Semoga kalian selalu sehat ya, semangat belajar. Jangan lupa berbagi etiket yang baik dengan sekitar kalian ini ya. Jadi ini bukan hanya di dalam kelas saja, tapi juga ini sudah harus kalian praktekkan dalam diri kalian kepada orang lain. Oke. Ibu tadi bagus ya waktu contoh pertama Ibu yang domba-domba itu kan, karena takut dia memakan tanaman orang lain. Ternyata sama ya, Farakin juga takut menyinggung atau mengganggu orang lain gitu ya. Nah, itu konsep-konsep yang umum, yang ternyata memang umum sifat. Baik, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, kekuatan dan semangat tentunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam.